Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur setiap hari kami mau Tuhan makin diperkaya dengan firman dan firman. Kami tidak mau diperkaya dengan hal-hal yang sia-sia yang kami kejar untuk mengejar hidup sukses, hidup berhasil, hidup beruntung. Senyatanya kami tahu rahasia kebenaran-Mu. Ketika kami merenungkan firman-Mu itu siang dan malam, maka kami akan dibuat berhasil dan beruntung. Itulah kata kuncinya Tuhan, sehingga kami mau menghabiskan waktu kami hari ini dengan memegang teguh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, Shalom. Kita percaya ya bahwa hari ini Tuhan mau berikan yang terbaik hari ini. Saya yang terlambat ya. Besok kita semua masuk doa puasa ya. Siap. Nanti besok malam sudah mulai berhenti makan mulai jam 7 malam ya. Besok yang mau ikut puasa doanya Victory mulai berhenti makan jam 7 malam. Buka puasa jam 12 atau jam 1. Oke, ya. Boleh jam 12 siang, boleh jam 1 siang. Jadi sekali lagi yang mau ikut join doa puasa besok malam sudah, hari ini ya. Hari ini jam 7 malam ya, terakhir makan. Jadi besok mulai buka puasanya sudah mulai jam 12 atau jam 1. Atau kalau yang tidak siap besok boleh baru mulai tanggal 1 ya. Lebih baik besok aja startnya, karena tanggal 12 Maret itu sudah perhitungannya 1 Februari sampai 12 Maret. Kita akan tutup puasa 40 hari. Nah, tadi sementara saya mempersiapkan puasa, saya itu tiba-tiba lupa saudara, tiba-tiba Tuhan bilang gini, besok 1 Februari. Oh iya, saya jadwal doa puasa Tuhan. Dan Tuhan, saya tanya tentang firman Tuhan, yang apa yang Tuhan mau berikan ya. Itu Tuhan ingatkan saya waktu saya perjalanan pulang sampai di Indonesia. Begitu saya turun dari pesawat, Tuhan kasih Mazmur ini 20 ayat 4 sampai 5 ya. Mazmur 20 ayat 4 sampai 5 itu yang akan menjadi tema kita doa puasa. Ayat ini bagus, luar biasa. Saya baca sekilas. Mazmur 20 ayat 4 sampai 5. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Luar biasa ya. Kita memberikan korban yang terbaik selama puasa 40 hari. Kita tanpa berdoa minta-minta, Tuhan pasti tahu ya. Mungkin nanti ada list doa di bawah yang akan saudara minta sama Tuhan. Saudara bersyukur atas keuangan tahun ini, atas kesehatan tahun ini, atas anak-anak. Dan kita percaya waktu kita memberikan persembahan yang terbaik, ayat 5 ini yang luar biasa. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kita kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kita rancangkan. Harapan nanti setelah kita ikut puasa 40 hari, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehendak kita dan rancangan kita dibuat berhasil ya. Jadi ini jadi tema buat doa puasa kita tanggal 1 Februari sampai 12 Maret ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang jangan tidurkan jam doamu. Pas ya. Besok puasa, hari ini masuk tentang doa. Karena puasa itu kaitannya dengan doa. Kalau kita puasa tanpa doa juga nggak mungkin. Nah, hari ini Tuhan berikan tema yang pas. H-1 sebelum kita mengambil doa puasa,
Kita mau lihat kuasa doa. Kalau saudara baca di saya sekilas aja 1 Raja-Raja ayat 18:45a. Bagaimana kuasa doa? Elia berdoa supaya langit menurunkan hujan dan maka terjadilah. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Hari ini kita percaya kita mau jadi Elia di akhir zaman dengan kuasa doa. Yaitu doa itu jangan pernah ditidurkan. Dari tidak ada hujan menjadi hujan yang lebat. Itu satu proses kuasa doa. Jadi siapa yang bilang doa kita sia-sia, nggak ada. Hari ini mungkin engkau ngalami kekeringan, it's okay. Jangan pernah tidurkan jam doamu, karena firman Tuhan berkata, hanya dalam sekejap langit yang menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Kalaupun jawaban doamu terlihat tidak terjadi perubahan sesuatu apapun, engkau jangan pernah tidurkan jam doa. Karena jawaban doa itu hanya hitungannya sekejap. Dari tidak ada hujan menjadi hujan yang lebat. Dari keadaanmu minus untuk menjadi surplus dalam sekejap, hanya dengan kekuatan doa. Tentunya doa orang yang benar, ya. Kalau saudara baca di Yosua 10 ayat 13 dan 14, itu sekilas aja bagaimana matahari itu dengan doanya Yosua, ya. Sampai ayat 14 berkata seperti ini, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Doa seorang Yosua, ya, itu bisa membuat matahari berhenti. Jangan meremehkan jam doa, karena hari ini semua yang terjadi hasilnya itu Tuhan Allah yang berperang buat saudara dan saya untuk memberikan satu jawaban doa. Itu sebabnya kita semua hari ini, yuk kita mau sungguh-sungguh hari ini. Kata kunci rahasianya hari ini apa yang kita lakukan melalui doa puasa, ya. Mungkin saudara sibuk, saudara bilang gini, Bu, saya ini kan kerja, saya harus ini. Kalau kita hari ini merasa bahwa doa itu harus lipat tangan masuk dalam satu ruangan, enggak. Hari-hari pun di dalam perjalanan hidup saudara, di tengah kerja, saudara bisa intim kok sama Tuhan. Saya kalau lagi jalan-jalan, ya, saya lagi tahu sibuk, dalam hati saya selalu saya panggil, Papa, saya kangen. Saya tahu bahwa hidup saya hanya bersyukur, hari ini lihat anugerahmu. Itu yang sering saya lakukan dalam hati. Saya selalu manggil Tuhan, Papa. Saya bilang ini, Papa, terima kasih hari ini saya bisa menikmati sesuatu yang baik. Itu semua anugerahmu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Tuhan taruh di hati saya sesuatu, misalnya tentang orang yang ditaruh di hati saya berdoa dalam hati, Tuhan berkati dia, berkati suamiku, berkati anak-anakku. Itu yang bisa kita lakukan hari-hari ini dengan doa. Kenapa? Lihat ya, Mazmur 146 ayat 18. Saya bukakan kata kuncinya supaya saudara tahu, kuasa doa itu dahsyat. Siapapun saudara, kalau kita punya kekuatan doa, setiap kita akan tidak pernah berhenti untuk berdoa. Jangan meremehkan doa. Sekering-keringnya hidupmu akan terjadi kelimpahan itu dalam sekejap, hanya karena Tuhan mendengar doa saudara. Mazmur 146 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Dekat. Lihat ya, Tuhan dekat. Jadi jangan berpikir Tuhan itu jauh. Makanya sering kali kita dengar doa itu hanya sejauh dekat-dekatan Tuhan itu hanya sejauh doa. Karena firman Tuhan di ayat Mazmur 146 ayat 18, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya,
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kalau kita harus berseru dalam kesetiaan, berarti selain doa itu membuat kita dekat, doa itu jangan pernah jemu-jemu. Jangan tidurkan jam doamu hanya karena engkau capek. Doa ndak ada jawaban, malah hasilnya tambah buruk Bu Eli, tambah parah, ndak apa-apa. Mau kering kerontang sekalipun, kalau kita setia di dalam doa, percayalah, setiap doa kata kuncinya Tuhan itu dekat. Waktu kita doa Tuhan dekat. Waktu kita doa Tuhan dekat. Nah, kalau kita tahu Tuhan itu waktu kita berdoa Tuhan dekat dan kita setia, maka kedekatannya ini pasti menghasilkan perkara yang besar. Nggak mungkin kalau kita sudah berdoa dan Tuhan dekat, Tuhan tidak lakukan sesuatu. Tangkap saudara, ya. Jadi kita percaya bahwa hari-hari ini itu kata kunci. Makanya yuk doa puasa, namanya aja doa puasa, ya. Berdoa sambil berpuasa. Kita percaya melalui puasa ini kita akan semakin dekat, ya. Kita akan setia dengan Tuhan. Nah, Yakobus 5 ayat 13b ini juga kata kunci. Makanya jangan pernah mau dibodoh-bodohi iblis. Yakobus 5 ayat 13b kata kuncinya. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, nah, baiklah ia berdoa. Jadi kalau kita menderita hari ini, jangan lari kemana-mana, jangan pergi ke tempat dugem, ya. Jangan makan, cari restoran itu boleh. Tapi kalau itu menjadi pelarianmu, saudara salah besar. Apa yang Tuhan ajarkan buat saudara dan saya sebelum kita doa puasa, nak, kalau menderita baiklah, jangan tidur, jangan makan terus. Kalau menderita baiklah yuk berdoa. Kenapa Tuhan perintahkan kalau saudara menderita baiklah berdoa? Karena doa itu mendatangkan satu keuntungan. Nah, kita lihat belajar dari seorang Daud. Kenapa kalau kita menderita kita perlu berdoa? Dan kalau kita hari ini berdoa itu membuat Tuhan dekat, ya. Nah, ketika Tuhan dekat, kita pasti tahu bahwa Tuhan itu pasti bela hidup saudara. Tuhan pasti melakukan sesuatu yang membuat engkau tidak pernah sadar bahwa ini karyanya Tuhan. Kita bisa hidup sampai hari ini itu salah satunya karena kuasa doa. Coba kalau kita tidak berdoa, kita ini mau jadi apa saudara? Ya, kita mau jadi apa? Hari ini yuk kita lihat bagaimana seorang Daud berkata di Mazmur 4 ayat 2. Boleh minum air, ya. Doa puasa boleh minum air, tapi tidak boleh waktu lapar saudara gluk 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 gluk, tidak boleh. Itu air cuman sekedar untuk menghilangkan rasa kering di tenggorokan, ya. Jadi jangan kalau lapar air putih diminum sampai 1 gelas. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya tidak menahan lapar, ya. Boleh minum air nanti puasanya. Yuk kita lanjutkan. Mazmur 4 ayat 2. Apabila aku berseru, lihat ya, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Kita sering doa seperti Daud. Waktu kita sudah berdoa, Tuhan berikan aku jawaban dalam masalah keuangan rumah tangga. Tuhan berikan aku satu kekuatan. Tuhan kasihanilah aku, dengarkan doaku. Itu yang kita lakukan juga. Daud juga berdoa. Hari ini kenapa kita perlu melakukan langkah doa yang tidak pernah jemu-jemu, tapi kita harus melakukannya dengan kesetiaan.
Jangan tidurkan jam doamu justru waktu kita mengalami penderitaan. Justru makin setialah untuk berdoa. Membangun kedekatan bersama Tuhan itu lewat doa-doa kita. 3 hal. Kenapa kita hari ini jangan tidurkan jam doamu? Karena Tuhan memberi jawaban. Itu sebabnya Daud ketika berseru dia tahu Tuhan itu menjawab. Dan Daud itu mengatakan yang membenarkan aku. Seringkali kalau kita doa kita merasa kita tidak layak. Tapi senyatanya ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah tidak melayakkan saudara. Walaupun hari ini engkau misalnya, Tuhan aku habis tadi memukul seseorang, aku habis tampar istriku dan sebagainya. Ketika kita hancur hati, Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Dia tetap melayakkan hidup saudara untuk mengambil waktu untuk berdoa, dan dia pasti berikan jawabannya. Amin. Yang pertama, Tuhan memberi jawaban. Yang kedua, doa itu bukan mantra bim salabim, tapi dia berikan kelegaan atas kesesakan kita. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan selain berikan jawabannya, ya, jawaban itu bisa 3 saudara. Yes, hari ini juga. Tapi ada yang tunggu dan ada jawaban yang harusnya bukan sesuai dengan apa yang engkau mau. Jadi kalau kita berdoa, pasti jawabannya ada. Tapi jawabannya itu ada 3. Ada yang hari ini akan aku jawab. Ada yang bilang, wait, tunggu nak, tunggu. Karena jawabannya ini ada sesuatu yang jauh lebih baik. Tunggu ya, sabar, sabar ya. Ada yang Tuhan juga jawab tapi bukan sesuai dengan kehendakmu. Yang kedua, Tuhan pasti memberi kelegaan atas kesesakan kita. Yang ketiga, Tuhan akan memberi kasihnya. Kasihnya itu berbicara wajahnya, ya. Nanti kita akan bahas wajah Tuhan itu berkaitan dengan apa yang menjadi fokus Tuhan. Jadi jangan takut. Hari ini kalau Tuhan bilang wait, nak, wait, tunggu. Yang dia berikan ketika tunggu, dia akan berikan kita kelegaan dan kasihnya. Itu buat saudara dan saya sampai doa-doa saudara akan terjadi. Amin saudara. Jadi hari ini jangan pernah meremehkan doa. Yuk kita lihat ayat pembandingnya, jawaban doa. Jadi hari ini kalau kita mau doa puasa selama 40 hari, setiap kali kita berdoa, percayalah, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah kita sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan. Doa yang sering saya ajarkan setiap kali kita mau melakukan doa adalah, Tuhan, aku berterima kasih buat keuangan yang Engkau sudah berkati. Walaupun kenyataannya keuanganmu hancur-hancuran, tapi yakinlah Tuhan pasti sudah beri jawabannya. Walaupun jawaban itu harus menunggu waktunya. Waktu kita berdoa, kita harus berkata, terima kasih buat keuangan, buat rumah tangga yang kau sudah pulihkan. Walaupun kenyataannya suamimu tidak ada di rumah. Hari ini walaupun dokter menvonis engkau kanker stadium 4, terima kasih. Karena kita percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan menjawab. Apa yang Daud lakukan di Mazmur 6 ayat 10 sampai 11. Mazmur 6 ayat 10 sampai 11. Lihat ya, Daud berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Nah,
Kita jangan pernah tidurkan jam doa, karena senyatanya walaupun jawabannya itu harus menunggu dan jawaban itu kehendaknya bukan kehendak saudara, dia tetap memberikan jawaban doa. Karena senyatanya Tuhan itu mendengar setiap permohonan saudara, rasa syukur saudara, dan menerima doa saudara. Waktu saudara berkata, Tuhan, aku tahu, aku bersyukur kok keuanganku diberkati. Kalau besok aku harus bayar hutang, bayar uang sekolah anak, aku percaya Tuhan sudah mendengar, menerima doaku. Apa yang aku butuhkan Engkau sudah sediakan hari ini. Apa yang aku butuhkan untuk 2 hari ke depan, aku percaya Tuhan sediakan dengan caramu yang ajaib. Kita percaya Daud ini berdoa atas musuh-musuh yang mengejar dia. Ketika dia disakiti dan sebagainya. Lihat ya ayat 11-nya luar biasa. Ketika Daud berdoa dan dia yakin bahwa Tuhan itu mendengar, menerima doanya. Jawabannya ini, semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu. Ada kata-kata dalam sekejap mata. Sekejap mata itu jawaban doanya Tuhan. Hari ini kau lihat musuhmu kuat, musuhmu di depan, rasanya lewat doa kok ndak robo-robo temboknya. Tuhan, temboknya ndak robo-robo, gerak aja ndak Tuhan. Tapi cara Tuhan itu dahsyat. Daud ketika dia sadar jawaban doa, karena dia tahu bahwa Tuhan itu selalu mendengar dan menerima doanya, dia tidak akan pernah menidurkan jam doanya. Walaupun kenyataannya tambah pahit, musuh makin berdiri di atas angin menindas hidupmu, tapi yang Daud katakan, hari ini percayalah, ketika Tuhan menjawab sekejap mata, musuh akan sangat terkejut, musuhmu pasti mundur, dan musuhmu akan mendapat malu hanya dalam sekejap mata. Jadi hari ini yuk, jangan terkejut dengan lihat kekuatan musuhmu. Hari ini engkau terkaget-kaget, Tuhan, aduh Tuhan, kok rasanya musuh saya bisa menindas hidup saya. Saudara mungkin dibuat nyesek, tapi suatu kali ketika kita berdoa, waktunya Tuhan, ketika Tuhan bilang gini, sabar nak, ketika aku menjawab doamu itu hanya sekejap mata. Orang sekejap mata, ting, buka mata, musuh-musuhmu itu sudah ada di bawah. Dia akan sangat, bukan hanya terkejut, tapi sangat terkejut melihat kekuatan yang Tuhan lakukan untuk membela hidupmu. Justru hari ini engkau sangat terkejut dengan perbuatan jahatnya. Nanti dibalik saudara, musuhmu akan sangat terkejut dengan apa yang Tuhan lakukan dalam sekejap mata. Musuhmu jelas akan mundur ketika dia sangat terkejut. Dia akan berkata, menyerah, menyerah. Hari ini jangan ada kata menyerah. Kalau kita menyerah hari ini hanya karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan untuk menjawab doa saudara, maka engkau tidak akan melihat musuhmu akan mundur. Orang mundur itu orang yang menyerah saudara. Masalahmu akan menyerah, bukan engkau yang menyerah hari ini. Jangan pernah menyerah sebagai anak Tuhan ketika engkau tahu bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Izinkan waktunya Tuhan, nanti musuhmu yang akan sangat kaget nanti. Loh, Tuhan, kok bisa musuhku jadi sangat terkejut, mundur, bahkan bukan hanya menyerah, musuhmu akan mendapat malu. Mungkin hari ini hidupmu diaibkan orang, it's okay. Berbesar hatilah sesaat. Jangan berkecil hati. Lihat kekuatan pelakor, lihat kekuatan wanita tobat, mungkin juga lihat kekuatan hutang. Yuk, apapun kekuatan musuh hari ini akan bertekuk lutut dengan kekuatan doa.
Jangan pernah menidurkan jam doamu. Kalau kita yakin bahwa Tuhan hari ini mendengar permohonan dan menerima doamu, yakinlah musuh yang akan bertekuk lutut nanti, dia yang akan sangat terkejut, mundur dan malu dalam sekejap mata. Jangan pernah hari ini kita yang mundur, kita yang kaget-kaget, ya. Mulai rileks dengan semua tantangan, karena Tuhan dekat sama kita. Kalau kita doa Tuhan dekat, itu berarti waktu doa Tuhan pasti lakukan pembelaannya buat saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau tetap hari ini jawaban doa, yaitu musuh pasti akan sangat terkejut, mundur dan malu. Artinya Tuhan berkata, musuh-musuhmu akan kalah mutlak. Orang benar tidak pernah kalah mutlak, kalahnya hanya sesaat. Sesaat untuk terlihat kalah, tapi ini jalan untuk menuju kemenangan mutlak. Kita ngalami kemenangannya mutlak lebih dari pemenang, musuh kalahnya mutlak. Nggak main-main saudara, ya. Saya bisa bayangin orang-orang yang nyakiti hidup saya, orang-orang yang berurusan dengan biji matanya Tuhan. Orang-orang ini akan mengalami keadaan nanti, akan menjadi sangat terkejut, bahkan dia menyerah, kapok-kapok saudara, kapok, ngerjai orang benar, kapok, tidak setimpal, nikmatnya sesaat, tapi waktu Tuhan yang membalas, dia akan dapat aib, malunya tidak ketulungan saudara. Itu sebabnya hari ini yuk tenang aja ya, yang lagi diaibkan, ditusuk orang hidupnya dari belakang, please ndak usah panik, ndak usah saudara yang sangat terkejut. Dan saudara bilang gini ya, banyak ibu-ibu bilang gini, Bu Eli apa saya menyerah, suami saya sama wanita tobat itu sudah bahagia, saya serahkan aja. Oh jangan, kita ini punya Tuhan yang besar, jangan pernah mau menyerah saudara. Amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, jangan pernah kita yang menyerah. Suatu kali sekejap mata kok itu terjadinya nanti. Tidak apa-apa, saudara dibawa pada titik yang bawah itu hanya sesaat untuk menuju kemenangannya yang mutlak, hanya sekejap mata. Amin. Kelegaannya kita lihat Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Bagaimana kita ngalami kelegaan? Mungkin jawaban doa hari ini selama kita puasa, nanti kita akan ngalami kelegaan. Mungkin jawabannya masih harus menunggu, tapi kelegaan di waktu kesesakan itu akan kita rasakan. Nah ini Daud berkata, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak dari mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Hebat. Hari ini yuk sebagai objek yang disakiti, hidup hari ini menderita. Mungkin orang yang berdosa, kelimpahan anggur dan gandum, tapi yang Tuhan mau janjikan, sukacita mereka tidak akan pernah ada. Tapi buat kita, Daud berkata, sukacitaku lebih banyak daripada orang yang kelimpahan gandum dan anggur tanpa kehidupan doa dan takut akan Tuhan. Makanya banyak suami-suami ya yang hari-hari ini stres. Ibu-ibu kalau sudah konseling, muka suami saya itu sekarang tua, jelek Bu Eli, katanya berbuat dosa. Setiap hari yang namanya wanita tobat bisa posting di Facebook, di Instagram seolah-olah bahagia. Lah kalau pulang ke rumah muka suami saya lesu, loyo, tua, stres. Itu karena mereka yang berdosa tidak pernah memiliki sukacita. Waktu hidup saya mengerti jalannya Tuhan, orang bilang gini, Eli, kamu wajahnya makin kinclong Eli, wajahmu makin bersinar. Aku ketemu suamimu wajahnya kuyuh gitu, kusut gitu. Kok bisa ya? Ya itu karena saya percaya bahwa dalam hidup orang benar ada sukacita. Itu kelegaan saudara. Kalaupun Tuhan tidak beri jawabannya bim salah bim, tapi dia berikan sukacita.
Orang kaya ndak punya sukacita. Saya punya banyak teman yang hari-hari ini sampai minum obat tidur dosisnya tinggi, saudara. Obat ini obat yang bahaya, ya. Dan dia berkata gini, gimana lagi? Kalau ndak aku minum obat ini, aku bisa mati. 3 hari ndak ada rasa ngantuk, saudara. Ndak tidur sama sekali, mata ini tetap terbuka. Bayangin, saudara, orang kalau ndak punya sukacita, itu yang dialami. Makanya kalau kita hari ini punya sukacita, ibu-ibu pasti, bapak-bapak juga akan tidurnya enak, deep sleep. Saya tadi bangun jam 4, kemudian saya hanya lihat sekilas, saya ke toilet sebentar, setelah itu saya tidur rebahan, ya itu tadi kebablas, saudara, ya. Makanya live-nya agak terlambat 5 menit. Kita percaya hari ini mau cari sukacita ada di toko mana, saudara? Punya uang segebok gak bisa loh beli sukacita. Ayo cari. Kalau ada sukacita dijual di toko, gak mungkin orang kaya bunuh diri. Gak mungkin artis-artis yang terkenal bisa bunuh diri. Itu karena mereka cari sukacita gak ada. Sementara kita walaupun masalahnya tambah berat, tapi waktu kita berdoa, Tuhan bilang gini, wait nak, wait, pasti kuat. Nih ya, aku kirim sukacita dalam hatimu. Sukacita itu akan membawa engkau lega. Engkau akan bisa beraktivitas. Kenapa? Karena Tuhan meninggalkan sukacita yang tidak ada di dunia. Kita mau kaya, mau beli sukacita, tidak ada. Coba saudara kalau pergi ke dokter, dok, saya tidak bisa tidur selama 3 hari. Dokter tidak ada berikan saudara pil sukacita. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan obat pil yang manjur sukacita. Dan ketika sukacita, hati yang gembira, itu adalah obat yang manjur. Amin. Saya sering dapatkan sukacita waktu saya nyesek, saudara. Sementara saya berdoa, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau saya stres, depresi, saya cuma berlinang air mata. Tuhan, aku cuma bisa ngucap syukur. Hari ini keadaan hidupku benar-benar disakiti Tuhan, sakit. Tapi aku nggak mau terus hidup dalam sakit. Karena aku tahu, aku sudah serahkan hidupku dalam tanganmu. Tiba-tiba rema itu keluar, saudara. Tuhan itu bisa kasih saya penghiburan lewat firman, ya. Lewat waktu doa Tuhan bilang gini, nak, jangan takut, nak, jangan khawatir. Aku Tuhan Allahmu yang pegang kendali hidupmu. Kalau aku izinkan engkau disakiti tingkat tinggi, itu bukan untuk menghancurkan hidupmu. Karena aku sedang mematikan daging dan hatimu habis lenyap. Jadi jangan ada sisa sakit hati, nak. Ayo nak, kamu harus bisa ngampuni, nak. Sudah bisa lepaskan semuanya. Jangan takut, aku ada di pihakmu. Aku sudah punya solusi kok. Tenang, Allah itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Apakah kalau suamimu hari ini menyakiti hidupmu, memberikan kabar buruk buat engkau, aku tidak ada di dalamnya. Aku tetap turut bekerja dan yakinlah, keburukan yang engkau terima ini kebaikanku. Mungkin kau tidak bisa lihat hari ini, yang kau lihat keburukan yang terjadi, tapi senyatanya di balik keburukan yang engkau lihat dan kau dengar, ini kebaikanku buat engkau. Oh, jadi kalau ini kebaikan, kenapa engkau stres? Kenapa engkau depresi? Lawang ini kebaikan kok, Eli. Jadi sejak Tuhan memberikan saya rema, itu kelegaan, saudara. Waktu saya terima hal buruk, kenyataan yang pahit, saya cuma bilang, Allah turut bekerja. Ini kebaikan ya Tuhan buat Eli dan seisi rumah. Iya. Jadi apa yang saudara lihat buruk, pahit, itu bukan sesuai dengan apa yang Tuhan pandang. Saudara pandang hanya sejauh apa yang saudara lihat sementara, tapi Tuhan itu sudah memandang jauh apa yang tidak pernah saudara lihat. Itu sebabnya hari ini ketika saya menerima kelegaan, tiap kali ada berita buruk, saya bilang gini, Tuhan terima kasih, Allah turut bekerja. Ini kebaikan. Karena apa yang buruk, yang pahit, Tuhan gantikan dengan yang terbaik dan termanis. Kacamata saya buruk, pahit, kacamata
Tuhan tidak pernah buruk dan pahit. Dia selalu melihat masalah saya, kalau untuk kebaikan berarti ini terbaik buat Eli dan termanis buat Eli dan seisi rumahnya. Oh, tangkap saudara. Jadi hari ini yuk kita percaya sukacita berlimpah-limpah. Itu kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan kasih pilnya. Ini nak pil sukacita. Nah lihat ya, dengan tentram, lihat ya, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Tuhan berikan obat tidur, yaitu deep sleep. Ketika hatimu mengalami kelegaan, yaitu ditaruh. Selain sukacita, Tuhan kasih pil tentram, pil sukacita, bukan pil happy ya. Kalau pil happy itu didugem buat gedek-gedek gini saudara ya. Tapi kita percaya hari ini waktu kita doa, ada pil yang Tuhan kasih. Nak, kasih pil sukacita. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Hari ini tidak ada satu pribadi, hanya Tuhan yang bisa membuat engkau diam dengan aman. Sudah, mau keadaan buruk seperti apapun, lewat doa, pil sukacita, pil tentram, menjalani sehari lepas sehari. Orang bisa tidur nyenyak itu tiap hari saudara. Itu artinya Tuhan bilang gini, nak ini pil sukacita ya. Walaupun aku belum jawab bim salah bim bukan mantra, tapi aku berikan engkau pil tentram, yaitu tiap hari, sehari lepas sehari engkau bisa tidur dengan nyenyak. Dan yang ketiga, Tuhan berikan satu tip, yaitu pil diam dengan aman. Pil aman, yaitu apa? Ketika kita berserah hanya kepada Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, maka kita mendapat kelegaan. Tuhan berikan pil sukacita, pil tentram, pil aman. Pil aman, diam itu doa. Makanya doa puasa, doa kehidupan doa, sudah tidak usah panik. Daripada panik, diam, masuk dalam hadirat Tuhan. Aman. Sudah sukacita, hidupmu tentram, jalani sehari lepas sehari dengan tidur nyenyak, dan kita pasti diam dengan aman. Itu jaminan Tuhan. Kalau Dia yang menjamin aman, jangan takut. Musuhmu terlihat besar, musuhmu terlihat kuat, Dia tetap memberikan jaminan aman. Amin. Jadi sekali lagi, jangan pernah menidurkan jam doa, ruginya besar. Hari ini tidak ada cari pil sukacita, pil tentram, tidur nyenyak, pil aman. Hanya Tuhan. Sudah, kita berserah. Mau selesai kapanpun it's okay. Yang penting Tuhan sudah berikan kelegaan buat saudara. Hari-hari yang saudara nikmati aman kok. Nikmati aja. Kesusahan sehari, cukup sehari. Itu Tuhan sudah janjikan. Amin saudara. Yuk yang kita lihat ya. Bagaimana kita lihat hari ini Yesus aja di Lukas 22 ayat 44. Lihat ya, apa yang Yesus lakukan ketika Dia sangat ketakutan. Contohnya, Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Kalau kita ketakutan hari ini, yaitu cara yang paling luar biasa, maka sungguh-sungguhlah berdoa. Dan apa yang terjadi buat kehidupan Yesus ketika Dia sangat ketakutan, Dia sungguh-sungguh berdoa, ada 3 hal keuntungannya. Hari ini kalau kita sudah lega, maka kita akan berubah doanya. Tadinya doa ya hanya minta solusi, tapi hari ini kita berdoa minta kekuatan. Sekali lagi, ini sering saya jelaskan. Kalau kita sudah lega, maka kita tahu ada waktunya Tuhan. Kita berdoanya bukan Tuhan, solusinya mana? Janjimu mana? Enggak. Tapi hari ini kita berdoa setiap hari, termasuk di doa puasa nanti. Tuhan, beri aku kekuatan, bukan solusi. Yesus ketika sungguh-sungguh berdoa, Dia minta kekuatan. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku dan kehendakmu.
Kita percaya kalau orang tidak kuat, tidak mungkin dia bisa ngomong seperti ini. Tapi hari ini yuk kita berdoa, Tuhan, aku tidak minta solusi, tapi aku minta kekuatan sampai waktumu digenapi. Yang kedua, kalau orang sudah lega, itu akan berdoa sungguh-sungguhnya, bukan minta kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Yang ketiga, kalau orang sudah lega, berdoa sungguh-sungguh, itu minta Tuhan yang pegang kendali hidupmu. Bukan kita yang mengendalikan, tapi Tuhan yang pegang kendali. Itu keuntungan kalau kita lega. Coba kalau kita doanya nyesek terus, maka kita tidak akan pernah minta kekuatan, minta kehendak Bapa, minta Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau doa. Jangan tidurkan jam doamu, karena ada jawaban. Musuhmu mundur, musuhmu sangat terkejut, dan musuhmu akan malu. Yang kedua, ketika kita menerima kelegaan, maka Tuhan akan berikan pil sukacita, yaitu pil tentram, tidur satu hari lepas sehari. Walaupun musuhmu makin bertambah kuat, tidak ada masalah. Tuhan bilang gini, diam dengan aman, aman. Musuhmu tidak akan bisa menghancurkan hidupmu, Eli. Walaupun terlihat dia menang, menangnya hanya sesaat, tapi kalahnya nanti mutlak. Orang benar kalahnya sesaat, tapi menangnya mutlak. Itu sebabnya kita jangan takut. Semangat, katakan semangat. Aku tidak akan pernah menidurkan jam doaku. Aku tahu hari ini, kalaupun doa itu hasilnya tambah buruk, ternyata di pemandangan Tuhan itu kebaikan. Jadi nggak ada alasan hasil buruk mencuri jam doamu. Nggak ada alasan lagi. Tapi kita mau setia, mau dekat sama Tuhan lewat doa. Nah, yang terakhir ya, bagaimana kasihnya? Yuk, kasihnya. Mazmur 4 ayat 7. Mazmur 4 ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, tanpa kita sadari apa yang Tuhan berikan, sinar wajahnya. Wajahnya berbicara kebaikan Tuhan. Mata Tuhan tertuju buat saudara. Wajah, ada mata, ada telinga. Jadi hari ini kalau kita berdoa, jangan anggap remeh. Waktu kita berdoa, Tuhan dekat, Tuhan menyinarkan wajahnya. Ada kebaikannya, ada mata Tuhan yang tertuju buat saudara. Kira-kira penderitaanmu, kesulitan hidupmu, kalau mata itu melihat engkau, dia tahu detil apa yang saudara butuhkan. Dia dengar, dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia dengar apa yang saudara permohonan, ya. Saudara percaya bahwa ketika kita mengucap syukur atas sesuatu yang belum kita terima, itulah permohonan kita kepada Tuhan. Tapi kita memintanya dengan iman. Jadi orang bertanya, loh Bu Eli katanya permohonan iya. Enggak apa-apa. Kita lebih baik daripada mohon-mohon enggak. Tapi kita percaya bahwa apa saja yang kita minta, kita doakan. Kita sudah punya iman, kita menerima. Tuhan tahu kok. Apakah kalau kita bilang gini, Tuhan terima kasih buat suami yang baik. Tuhan tahu enggak suami kita masih selingkuh? Tahu. Tapi kita sudah mengimani yang buruk di mata kita itu jadi baik. Sudah Tuhan persiapkan. Amin. Makanya doanya terima kasih. Buat toko yang rame, usaha yang berkembang ke kanan ke kiri, kesehatanmu, organ tubuh yang baru, tidak apa-apa. Stok organ. Saya selalu ngajarin orang-orang yang sudah divonis ya, saya bilang doa aja minta organ tubuh yang baru. Kalau ginjalmu ada masalah, minta sama Tuhan, Tuhan terima kasih aku menerima organ tubuh yang baru buat ginjalku, buat jantung yang baru, buat lever yang baru, buat mata yang baru, buat kesehatan. Termasuk ibu-ibu, yuk doa kalau pengen awet muda, tidak apa-apa saudara ya. Tuhan aku minta, Tuhan doaku awet muda, Tuhan berikan aku wajah yang awet muda, hari ini kulitku kenceng. Gak apa-apa saudara, wong dia punya stok. Minta segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah membuat wajahku hari ini wajah yang luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Apa
yang saudara minta dengan iman, Tuhan pasti berikan. Hari ini yuk, waktu kita berdoa, Tuhan akan menyinari saudara dengan wajahnya. Hari ini jangan pernah takut menghadapi segala sesuatu. Ada kebaikan Tuhan, ada mata Tuhan, ada telinga Tuhan yang berjaga-jaga 24 jam. Dia tidak pernah tertidur terlelap sebagai penjaga Israel. Artinya dia selalu standby buat saudara. Hebat loh Tuhan itu. Kalau dia berkata diam dengan aman, itu karena dia selalu standby buat saudara. Masalahnya kita yang gak pernah berjaga-jaga dalam doa. Kalau Tuhan selalu standby, begitu saudara buka mulut, ya Tuhan, dia dekat. Ya Tuhan, ini aku anakmu, dia dekat. Itulah Tuhan kita. Yuk, hari ini kita mau 3 hal ini saya sudah selesai. Jadi doa itu jangan ditidurkan, ruginya itu besar. Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan jawabannya. Yang kedua, Tuhan akan memberi kelegaan di tengah kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan menyinari dengan wajahnya, memberi kasihnya. 3 hal ini yang menyertai kita dalam doa puasa. Nah, ada satu ayat ini yang akan menentukan kita nanti sikap bagaimana kita berdoa nanti ya. Sikap doa itu seperti ini. Saya ambil di Mazmur 4 ayat 5-6. Ini ada waktu sebentar, saya akan bahas karena ini nanti perlu untuk doa puasa juga dan doa-doa berikutnya. Yuk kita lihat ya. Waktu Daud berdoa, ada ayat di ayat 5-6 waktu saya baca. Ini ayat koreksi saudara. Doa di Mazmur 4 ayat 5 dan 6. Coba kita baca. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Waktu itu Daud jelas dalam posisi disakiti saudara ya. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang keenam, persembahkanlah korban yang benar. Nah, kita harus ikut apa yang Tuhan mau dan percayalah kepada Tuhan. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan berkata, Tuhan memberikan saya rema. Apa yang Tuhan mau ketika sikap doa orang benar. Yang pertama, Tuhan ingatkan gini, jangan kamu marah tapi berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Artinya sikap doa, jaga hati. Jangan izinkan kemarahan itu terus tinggal di dalam hatimu. Nanti doanya bukan punya doa kuasa. Jadi sekali lagi harus jaga hati. Yang kedua, persembahkanlah korban dengan benar, yaitu doa dengan syukur. Ya, korban yang benar itu doa dengan syukur. Setelah jaga hati, kita akan doa dengan syukur. Dan yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Doa dengan percaya. Makanya tadi yang saya ajarkan itu sudah mencakup. Terima kasih Tuhan buat doa yang kau sudah berikan, toko yang rame, anak-anak yang baik, kesehatan. Terima kasih buat jantung yang baru, wajah yang awet muda. Terima kasih Tuhan buat lever yang baru, emah, asam lambung yang Tuhan sudah sembuhkan. Itu termasuk doa dengan menjaga hati. Setelah hati kita beres, doanya dengan ucapan syukur dan doa dengan percaya. Kita percaya yuk melewati doa puasa nanti besok ya. Kita mau jaga hati semua loh saudara, jangan simpan ya. Tuh Yesus berkata, Tuhan berkata, yuk nak jangan marah, jangan berbuat dosa. Orang marah bisa enggak? Bisa. Orang dicubit gini aja bisa marah saudara. Saya dan saudara bisa marah. Tapi setelah sadar, Tuhan bilang jangan berbuat dosa. Jangan terus-terusan marah. Jangan simpan sampah dalam hatimu. Doa dengan jaga hati, doa dengan syukur, dan doa dengan percaya akan membekali kita sebagai orang benar. Nanti Mazmur 20 ayat 4 dan 5 itu jadi remah doa kita. Apa yang kau kehendaki, apa yang kau rancangkan dibuat berhasil dan dibuat apa tadi terencana ya. Apa yang kau
Engkau kehendaki dijadikannya. Hari ini yuk kita memulai doa puasa. Kita mau doa sebentar ya. 3 hal yang akan menyertai saudara dan saya. Jangan pernah menidurkan jam doa. Yang mau ikut doa yuk, doa puasa besok ya. Doa sambil ndak makan ndak apa-apa. Itu matikan daging, flashmu dimatikan. Keinginanmu hari ini bukan berarti menderita supaya Tuhan jawab doa ndak. Justru doa itu seperti Yesus. Waktu kita doa, maka kehendak kita digantikan kehendak Tuhan, di mana kita tidak mengendalikan hidup kita lagi. Kita tidak minta solusi, tapi kita minta kekuatan. Yuk kita berdoa, persiapkan hatimu, doalah dengan ucapan syukur, doalah dengan percaya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat pagi ini kalau hambamu boleh menyampaikan statement tentang doa. Sebelum kami masuk dalam doa puasa 40 hari, kami tidak mau menidurkan jam doa kami. Karena banyak keuntungan yang kami nikmati Tuhan. Kami tidak perlu takut dengan musuh masalah yang begitu kuat terlihat menindas kami. Kami tahu hari ini bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Ketika kami berdoa, Engkau mendekat dan kami mau melakukan kedekatan kami itu secara setia Tuhan. Kami tidak mau jauh Bapak. Terima kasih Bapak, berikan hatimu buat setiap kami, damai-Mu, pil damai, pil tentram, pil aman saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan anak-anak-Mu kekuatan, kelegaan menghadapi kesesakan demi kesesakan. Kami tidak takut lagi. Terpuji nama-Mu Bapa, di mana kami berdoa Engkau sudah menyinari kami dengan wajah-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan mata dan telinga-Mu Tuhan. Engkau sudah persiapkan untuk setiap kami yang hari ini Tuhan datang kepada Engkau. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan, yang mengalami masalah sakit penyakit Tuhan Engkau sudah memberikan organ tubuh yang baru. Engkau sudah memberikan stok organ tubuh-Mu yang baru buat setiap kami, sehingga kami tidak lagi sakit tapi kami sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati juga PD Victory yang hari ini juga akan live Tuhan sebentar jam 10 di Surabaya. Biar Tuhan kirim jiwa-jiwa juga. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu juga yang Pak Yohanes yang akan menyampaikan kebenaran-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Sampai ketemu yang onsite ya. Saya tunggu yang onsite nanti di Surabaya. Yuk, ada kesaksian yang bagus. Saya juga sudah siap-siap segera mau nanti berangkat ya. Siapkan hati, Tuhan Yesus memberkati. God bless.